Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrians dan saya adalah profesional hipnoterapis dan trainer soft skill psikologi dari Kota Makassar. And this is Baca-Baca Psikologi by Unscorporate Indonesia. My weakness comes and goes. Halo guys, terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini saya akan bereksperimen dengan konsep dari konten video saya. Jadi saya telah mengumpulkan beberapa pertanyaan, banyak sekali pertanyaan dari teman-teman all about psychology. Dan hari ini saya akan membahas 3 pertanyaan yang luar biasa dari teman-teman yang telah saya terima. Teman-teman juga bisa memberikan pertanyaan apapun kepada saya, mau itu curhat, konsultasi, atau bertanya apapun tentang psikologi. Teman-teman bisa mengirimkan pesan kepada saya, baik itu melalui WhatsApp ataupun Instagram. Dan saya akan menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan keilmuan yang saya miliki. Oke, jadi langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Dan ini adalah Tanya Coach. Jadi pertanyaan pertama yang saya terima adalah dari seorang mahasiswi semester 1 Fakultas Psikologi di Kota Makassar. Jadi untuk menjaga privasi dari pemberi pertanyaan, saya tidak akan menyebutkan secara detail siapa yang bertanya. Saya hanya menyebutkan bahwa dia adalah mahasiswi semester 1 Fakultas Psikologi di Kota Makassar. Oke, dan pertanyaannya adalah, Kak, apa bedanya hipnosis dan hipnotis? Kalau ditanya apa bedanya hipnosis dan hipnotis, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang hipnosis. Untuk membahas hipnosis ini sendiri, mungkin saya akan menceritakan sedikit sejarah kepada teman-teman. Jadi hipnosis, kata hipnosis ini dicetuskan oleh Dr. James Bright. Pada dasarnya kata hipnosis ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata hypnos yang berarti tidur. Dan memang terdapat nama hipnos dalam mitologi Yunani. Dia adalah seorang yang dikenal sebagai dewa tidur di Yunani. Walaupun klien yang terhipnosis tampak sedang tertidur, namun sesungguhnya klien tersebut tidaklah benar-benar tertidur. Nah, jadi sebenarnya hal itulah yang membuat Dr. James Bright ini harus memutar otak lagi, karena sudah berbagai cara telah dicoba untuk meluruskan kembali kesalahannya, kekeliruannya dalam memberikan nama hipnosis pada masyarakat. Namun, sayangnya kata hipnosis sudah terlanjur diterima dan populer di masyarakat hingga saat ini. Jadi pengertian kata hipnosis adalah hipnosis adalah suatu fenomena yang terjadi secara sistematis dengan cara memberikan sugesti kepada pikiran bawah sadar atau subconscious mind melalui bantuan orang lain, yaitu terapis, maupun secara pribadi atau self-sugesti. Nah, untuk membentuk suatu perilaku yang baru. Mungkin di video selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa keadaan hipnosis itu tidaklah membuat klien benar-benar tertidur. Jadi apa bedanya hipnosis dan hipnotis? Nah, dari pengertian hipnosis tadi kita sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa itu adalah suatu fenomena atau sesuatu kegiatan yang dilakukan baik itu dari orang lain, dari terapis kepada kliennya, maupun dilakukan secara sendiri. Oke? Secara sendiri. Nah, hipnotis ini adalah orang yang melakukan rangkaian prosedur hipnosis, namun ditujukan kepada terapis yang melakukan kepada kliennya. Jadi, jika kita melakukan self-sugesti, kita tidak dapat dikatakan hipnotis.
melainkan orang yang memberikan intervensi hipnosis kepada klien. Ini serupa seperti orang yang memiliki spesialisasi dalam bernyanyi disebut sebagai vokalis. Orang yang memiliki spesialisasi dalam bermain gitar disebut sebagai gitaris. Dan orang yang spesialisasinya dalam memainkan drum tentu saja tidak disebut sebagai drumis tapi sebagai drummer. Nah, seperti halnya hipnosis, orang yang memiliki spesialisasi dalam melakukan hipnosis disebut dengan hipnotis. Nah, sebagai tambahan saya akan memperkenalkan tentang hipnoterapi. Kata hipnoterapi ini digunakan pada rangkaian prosedur hipnosis khusus yang bertujuan sebagai intervensi terapi psikis atau yang lebih populer disebut dengan psikoterapi. Nah, orang yang memiliki sertifikasi khusus untuk melakukan rangkaian prosedur hipnoterapi itu disebut sebagai hipnoterapis. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua ini saya terima dari via Instagram. Dia adalah seorang pelajar di Kota Makassar berusia 15 tahun. Dan pertanyaannya adalah, ini pertanyaan yang sangat menarik sebenarnya. Kapan saat yang tepat untuk datang ke psikolog? Pertanyaan kedua ini sangat menarik. Jadi sebenarnya kalau diberikan pertanyaan kapan saat yang tepat untuk datang ke psikolog, sebenarnya jawabannya adalah kapan saja Anda mau. Nah, tapi kalau saya menjawab seperti itu, pasti malah makin membuat orang itu bingung. Nah, jadi jawaban yang saya berikan terhadap pertanyaan tersebut, kapan saat yang tepat untuk datang ke psikolog adalah pada dasarnya ketika orang datang ke psikolog itu berarti dia merasa memiliki suatu gangguan. Dalam hal ini gangguan itu jangan diberikan interpretasi yang sangat negatif, karena gangguan itu bisa berupa gangguan apa saja. Jadi dalam psikologi ada banyak sekali sebenarnya yang dapat kita kategorikan sebagai gangguan. Mulai dari gangguan kepribadian, gangguan mental, gangguan tidur, gangguan makan, gangguan apa lagi? Ya, baik itu gangguan yang berat maupun gangguan yang ringan, selama itu adalah sebuah gangguan akan kita tangani. Akan ditangani oleh secara profesional oleh psikolog. Jadi untuk pertanyaan kapan saat yang tepat untuk datang ke psikolog adalah ketika Anda merasa memiliki gangguan. Gangguan apa saja? Gangguan itu bisa baik secara pribadi, baik Anda rasakan secara pribadi. Apakah Anda merasa terganggu? Misalkan untuk kasus yang ketiga ini, kasus insomnia. Kasus insomnia ini, apakah gangguan itu sudah mengganggu aktivitas Anda? Apakah gangguan itu sudah mengganggu lingkungan sosial Anda? Apakah gangguan insomnia itu mengganggu produktivitas Anda? Atau mengganggu orang lain? Jadi sebenarnya insomnia yang Anda alami itu tidaklah mengganggu Anda secara pribadi, karena mungkin Anda merasa ya fine-fine aja, merasa insomnia itu fine-fine aja. Karena ada orang juga yang merasa bahwa jam tidur saya itu bukan jam 10 malam atau jam 9 malam, tapi jam tidur saya itu adalah jam 2 subuh misalkan, atau jam 3 subuh, karena saya nyamannya tidur di situ. Saya nyaman ketika saya tidur jam 3 dan saya sudah bangun jam 5. Jadi saya cukup nyaman tidur hanya dalam 2 jam ketika tidur malam. Namun siang harinya saya tertidur. Saya tetap bisa tidur dengan nyaman. Jadi bagi dia secara pribadi saya tidak merasa terganggu. Namun ternyata gangguan itu berada pada lingkungan sosialnya. Ternyata ketika dia sulit tertidur, mengalami gangguan tidur tersebut, hanya tidur 2 jam dalam sehari, itu mengganggu konsentrasinya dalam bekerja, sehingga akhirnya berefek kepada pekerjaannya di kantor misalkan, atau berefek pada
berefek pada kuliahnya, misalkan seperti itu. Bukan hanya berefek pada diri sendiri, tapi juga kita dapat melihat apakah gangguan ini sudah mengganggu aktivitas pribadi maupun aktivitas sosial kita. Jadi pertanyaannya adalah, kapan saat yang tepat untuk datang ke psikolog adalah ketika Anda merasa terganggu dengan hal tersebut. Ketika Anda merasa, wah ini sudah mengganggu saya, wah ini sudah mengganggu aktivitas saya, dan ini sudah mengganggu pekerjaan saya, karir saya, itulah saat yang tepat Anda harus konsultasi ke psikolog. Jangan tunggu lama-lama, karena ketika itu masih berupa sebuah gangguan kecil, yang namanya gangguan tetaplah gangguan. Walaupun itu hanyalah gangguan kecil, namun semakin lama, jika ditunda semakin lama dan tidak mendapatkan problem solving yang tepat, maka gangguan itu akan semakin besar. Maka gangguan itu dapat berakibat sangat besar bagi kehidupan Anda. Untuk pertanyaan ketiga ini adalah pertanyaan konsultasi. Jadi keluhannya adalah dia mengaku sulit untuk tidur. Jadi gejala awalnya adalah insomnia. Dan pertanyaannya adalah, apakah saya bisa dihipnoterapi agar bisa sembuh dari insomnia tersebut. Jadi keluhan awalnya klien saya ini mengaku mengalami kesulitan tidur. Namun karena ini hanya pertanyaan melalui WhatsApp, jadi sebenarnya saya membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk melakukan diagnosa kepada Anda terkait dengan masalah yang Anda alami. Jadi bisa saja seseorang itu mengaku bahwa keluhannya adalah gangguan A. Namun setelah kita melakukan wawancara, melakukan diagnosa, dan kita mendapatkan hasil bahwa ternyata akar masalahnya bukan gangguan A. Bahkan sebenarnya gangguan A itu tidak ada efeknya sama sekali. Namun yang terjadi adalah gangguan B. Jadi saya membutuhkan diagnosa yang lebih banyak kepada Anda. Namun untuk pertanyaan ini, apakah saya bisa dihipnosis, dihipnoterapi agar bisa sembuh dari insomnia? Jawabannya adalah bisa. Jawabannya adalah bisa. Hipnoterapi pada dasarnya merupakan bagian dari psikoterapi. Walaupun sebenarnya jangan sampai terjadi yang saya sebut sebagai hipnomaniak. Hipnomaniak adalah seorang hipnoterapis yang terlalu terobsesi dengan yang namanya hipnoterapi. Jadi sedikit-sedikit, wah Anda bisa disembuhkan dengan hipnoterapi. Wah Anda bisa, kasus ini sangat mudah jika ditangani dengan hipnoterapi. Padahal mungkin saja kasus tersebut tidaklah bisa ditangani dengan hipnoterapi, atau mungkin memang bisa dilakukan intervensi hipnoterapi, namun posisi hipnoterapi adalah sebagai intervensi yang membantu proses intervensi yang lainnya, atau bahkan hipnoterapi tidak dapat memberikan efek yang sangat besar kepada suatu gangguan. Saya ambil contoh misalkan dalam skizofrenia. Untuk menangani kasus skizofrenia, hipnoterapi mungkin hanya dapat membantu sedikit saja untuk penyembuhan si kliennya tersebut. Kita membutuhkan intervensi psikoterapi yang lain. Jadi untuk kasus insomnia, saya sedikit curiga bahwa dan memang banyak sekali orang yang berpikir bahwa kalau saya sudah tertidur, saya cocoknya di hipnoterapi. Karena hipnoterapi itu membuat orang lain tertidur. Oke. Mulut Anda kotor. Jadi yang perlu saya luruskan adalah hipnoterapi ini tidak melulu membuat orang itu tertidur. Jika Anda datang ke seorang hipnoterapis dan Anda mengharapkan saya akan datang duduk di situ lalu saya dihipnosis lalu saya tertidur, itu adalah persepsi yang mungkin Anda dapatkan dari menonton televisi, menonton tayangan televisi. Yang Anda lihat di televisi adalah entertain hipnosis
atau yang kita sebut dengan stage hypnosis. Stage hypnosis tujuannya adalah sebagai hiburan semata, bukan sebagai hipnoterapi, bukan sebagai intervensi psikoterapi. Jadi tujuannya hanya sebagai hiburan dan efeknya tidak permanen, bukan untuk menyembuhkan gejala psikis apapun. Oke, jadi jika Anda hanya ingin ditidurkan saja, silakan datang ke reality show yang ada dan Anda menawarkan diri untuk dihipnosis gitu. Namun itu tentu saja tidak dapat menyembuhkan gangguan insomnia yang Anda miliki. Tentunya butuh beberapa kali sesi untuk menyembuhkan suatu gangguan itu. Untuk gangguan insomnia mungkin kita membutuhkan 2 hingga 3 sesi hipnoterapi untuk menyembuhkan gangguan tersebut. Sesi-sesi tersebut bisa kita lakukan mulai dari memberikan hipnoterapi untuk menggali permasalahan mengapa terjadi insomnia tersebut. Mungkin saja ternyata Anda insomnia, mengalami kesulitan tertidur karena Anda stres, ataukah Anda memiliki trauma terpendam yang membuat Anda kesulitan untuk tertidur. Jadi kita harus menggali terlebih dahulu masalah yang Anda hadapi itu seperti apa yang membuat Anda kesulitan tertidur. Setelah itulah baru kita memberikan intervensi. Setelah kita menemukan akar masalahnya, lalu kita mencabut akarnya tersebut dengan memberikan intervensi hipnoterapi. Jadi tidak melulu harus hipnoterapi ya, bisa kita lakukan dengan psikoterapi yang lain juga. Baik, itulah tadi 3 pertanyaan yang luar biasa dari teman-teman. Semoga jawaban dari saya dapat memuaskan pertanyaan teman-teman tadi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Like video ini jika Anda suka dan dislike jika Anda tidak suka. Berikan dukungan Anda dengan klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Dukung selalu konten edukasi untuk YouTube yang lebih berkelas. Saya Yusrians, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.